Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan kita dengan baik sampai dengan hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Rubianto. Saya staf pengajar di SMK Negeri 1 Ngelipar di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Selain mengajar di sekolah ini, saya diberi tanggung jawab lain, yaitu di tim kesiswaan dan pembina pramuka. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tata tertib ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan di SMK Negeri 1 Ngelipar, yang perlu adik-adik semua, siswa baru untuk perlu ketahui semua, sehingga adik-adik bisa segera menyesuaikan mengikuti kegiatan belajar yang ada di SMK Negeri 1 Ngelipar. Dan harapannya cita-cita Anda semua bisa terwujud dengan belajar bersama di SMK Negeri 1 Ngelipar. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tata tertib ataupun adat kebiasaan yang biasa dilakukan di SMK Negeri 1 Ngelipar. Nanti sebelumnya kita akan menyampaikan secara sekilas saja yang perlu ataupun poin inti dari yang kita sampaikan, karena nanti akan diberikan secara langsung hard copy ataupun bentuk cetakan dari tata tertib maupun dari skor pelanggaran yang biasa dilakukan, yang ada aturan tata tertib siswa yang berada di SMK 1 Ngelipar. Dan kebiasaan yang pokok yang perlu diketahui bersama, yang perlu Anda sikapi agar Anda nanti tidak mendapatkan masalah, sehingga Anda bisa fokus pada belajar Anda, yakni sebagai berikut. Untuk jam kedatangan dan jam pulang untuk SMK Negeri 1 Ngelipar dimulai jam 7 pagi untuk awal pelajaran. Hanya saja nanti sebaiknya disarankan agar adik-adik semua atau siswa baru datang di sekolah SMK Negeri 1 Ngelipar ini pukul 6:55 atau jam 7 kurang 5 menit. Agar persiapan bisa Anda lakukan, Anda tidak terburu-buru, karena setiap pagi kita akan melaksanakan apel pagi. Apel dilaksanakan 2 kali, yaitu setiap apel pagi dan apel siang. Jadi setiap datang ke sekolah dan pulang nanti akan dilaksanakan apel. Nah, untuk kegiatan apel pagi itu dimulai jam 6:55. Jangan sampai adik-adik semua terlambat ya. Nanti begitu datang, adik-adik parkir, lokasi parkir sudah berada di utara sekolah, sudah disediakan. Insya Allah memadai untuk parkir sepeda motor siswa-siswi. Kemudian nanti langsung menuju ke halaman sekolah untuk melaksanakan kegiatan apel pagi. Kenapa diadakan apel tiap pagi dan sore? Yang pertama, tujuannya apel pagi digunakan untuk memantau kedisiplinan siswa. Nanti ketertiban Anda berseragam, ketertiban Anda bersikap nanti akan dipantau saat kegiatan apel pagi ini. Kemudian juga apel sebagai media Anda untuk belajar agar terbiasa dengan kondisi dunia usaha dan dunia industri. Kemudian apel pagi juga melatih siswa untuk melakukan literasi, karena dalam setiap apel nanti pasti ada kegiatan literasi.
sehingga banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari kegiatan apel pagi. Apel pagi maupun apel siang ada presensi. Jadi kehadiran Anda selain nanti ada Bapak Ibu guru yang mengabsen atau mempresensi siswa, maka juga akan ada presensi di awal dan di akhir kegiatan pelajaran, yaitu di kegiatan apel pagi dan apel sore. Pulangnya jam berapa untuk kegiatan KBM Senin sampai Senin sampai Kamis, itu untuk Senin jam 7 sampai dengan jam 3:10. Kemudian untuk Jumat nanti selesai jam 7 sampai dengan jam 2. Oleh karena itu silakan dipersiapkan kondisi fisik Anda dengan baik agar Anda bisa menghadapi atau mengikuti kegiatan KBM selama berada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Kemudian setiap apel akan diperkenalkan, kita akan selalu menyampaikan yel-yel karakter SMK Negeri 1 Ngelipar, yakni jujur, bertanggung jawab, kemudian berdisiplin, kerjasama, peduli, dan santun. Itulah nilai karakter yang akan ditanamkan selama Anda berada di SMK Negeri 1 Ngelipar. Kemudian apa saja yang perlu Anda sikapi ketika berada di sekolah? Yang pertama, Anda harus selalu menjaga kehormatan diri Anda sendiri, menjaga nama baik Anda, menjaga nama baik keluarga Anda. Jangan sampai Anda merepotkan orang tua Anda karena melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya tidak perlu, malah kemudian itu menjadi masalah untuk Anda. Kemudian selama berada di sekolah dilarang berada di area parkir kecuali atas izin dari Pak Guru atau Bu Guru ataupun dari petugas keamanan kita atau di pos satpam. Jadi Anda selama berada di sekolah untuk berada di area parkir harus seizin atau sepengetahuan Bapak Ibu guru ataupun petugas keamanan SMK Negeri 1 Ngelipar. Kemudian yang perlu Anda perhatikan lagi, ini yang sering terjadi, yaitu selama berada di sekolah SMK Negeri 1 Ngelipar, Anda dilarang mengeluarkan atau menggunakan kata-kata kotor. Dalam bahasa Jawanya misuh, itu tidak boleh. Karena kita menerapkan sekolah ramah anak, jadi kata-kata kotor, misuh, istilah seperti itu tidak boleh ada di sekolah ini. Nah, kemudian juga tidak boleh ada pembulian. Misalnya ada teman kemudian merasa kuat, kemudian membuli yang lemah, kita tidak boleh terjadi di sini. Pasti akan kita tindak dengan tegas. Jadi silahkan, justru yang kuat itu harusnya melindungi yang lemah. Jadi jangan sampai terjadi pembulian, menyakiti orang lain, terjadi pemalakan. Nah ini. Kalau terjadi hal seperti ini, untuk korban bisa langsung menghubungi kami di tim kesiswaan atau menghubungi BK. Kami pasti akan melakukan tindakan dengan tegas untuk hal seperti ini. Jangan sampai ada siswa yang sama-sama belajar di sekolah ini merasa dirugikan. Kemudian apa saja lagi yang harus kita lakukan atau yang harus Anda lakukan ketika Anda menjadi siswa SMK Negeri 1 Ngelipar? Ketika tidak masuk sekolah karena ada kepentingan ataupun karena sakit, maka yang wajib memberikan izin itu adalah orang tua siswa. Jadi bukan atas nama siswa sendiri, membuat surat sendiri kemudian tidak boleh. Surat izin harus ditulis oleh orang tua Anda, kemudian diantar ke sekolah oleh orang tua Anda, disampaikan kepada guru piket yang bertugas pada waktu itu. Jadi bukan dari siswa sendiri yang, kecuali tugas dari sekolah. Nanti ada surat tugas tersendiri
yang akan disampaikan ke kelas masing-masing. Oleh karena itu saya lagi, untuk surat izin wajib diantar oleh orang tua siswa ke sekolah apabila siswa berhalangan hadir dan tidak bisa masuk ke sekolah. Selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi, selama berada di sekolah Anda dilarang keluar dari halaman sekolah tanpa seizin dari Bapak Ibu guru piket ataupun dari petugas keamanan. Jadi misalnya Anda datang ke sekolah, kemudian Anda ada kepentingan membuat KTP ataupun ada kepentingan lain, maka Anda harus izin. Anda harus mendapatkan izin tertulis dari guru piket yang piket pada hari itu, dan juga ataupun dari petugas keamanan yang ada di SMK Negeri 1 Unilipar. Jadi tidak bisa meninggalkan sekolah begitu saja. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini pemakaian seragam yang perlu Anda ingat baik-baik. Pemakaian seragam untuk setiap hari Senin sampai dengan Rabu, siswa menggunakan seragam abu-abu putih berdasi. Untuk hari Senin tambah menggunakan topi. Jadi seragam abu-abu putih lengkap. Untuk hari Kamis menggunakan batik khas DIY. Kemudian untuk Jumat, khusus untuk kelas 10 menggunakan seragam pramuka lengkap. Karena pada hari Jumat setelah KBM akan dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Untuk sepatu, setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu menggunakan sepatu berwarna hitam polos, tidak boleh ada warna lain, dan berkaos kaki putih. Kemudian hari Kamis sepatu boleh bebas, kemudian kaos kaki tetap berwarna putih. Untuk hari Jumat sepatu selama KBM boleh bebas sepatu, tetapi saat kegiatan ekstra pramuka wajib berwarna hitam. Jadi perlu disikapi ini. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan, semua bentuk pelanggaran yang ada di SMK Negeri 1 Unilipar ini ada hadiahnya, ada hadiah poin berupa poin. Besar kecilnya tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh, andai ada siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau tanpa surat izin, 1 kali tidak masuk poinnya adalah 10. Maka poin ini nanti akan diakumulasikan. Poin pelanggaran ini akan diakumulasikan dalam waktu 1 tahun, maksimal hanya boleh sampai dengan 100 poin pelanggaran. Kalau sampai 100 poin pelanggaran dalam 1 tahun atau dalam 1 tingkat, maka dengan terpaksa kami akan mengembalikan Anda kepada orang tua wali. Jadi perlu kami sampaikan, setiap pelanggaran yang terjadi ada poin khusus. Besar kecilnya poin tergantung pelanggaran yang dilakukan. Maksimal dalam 1 tingkat adalah 100 poin pelanggaran. Mencapai itu, mohon maaf, akan dikembalikan kepada orang tua siswa. Kemudian ada juga poin penghargaan. Apabila Anda lomba kemudian membela nama baik sekolah, kemudian Anda mendapatkan juara, akan ada poin tambahan penghargaan untuk Anda. Nah, poin penghargaan ini berfungsi apabila nanti Anda melakukan pelanggaran, bisa untuk menghapus poin pelanggaran yang dilakukan. Ini sekilas mengenai adat kebiasaan yang ada di SMK Negeri 1 Unilipar. Kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung kepada kami di tim kesiswaan. Kemudian jangan lupa nanti akan ada secara cetaknya mengenai poin pelanggaran, mengenai tata tertib dan sebagainya akan diberikan kepada Anda semua. Mungkin
ini dulu yang bisa kami sampaikan kepada siswa baru semua. Ada kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, ada ketidakjelasan, silakan langsung bertanya. Jangan sampai Anda tidak jelas kemudian Anda melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.